Anda masih menyaksikan kabar utama. Pemirsa, puluhan nini mama atau pemimpin adat mendatangi Mapolres Bukit Tinggi. Mereka melaporkan Wali Kota Erman Safar atas informasi bohong mengenai kasus inses antara seorang ibu dan anaknya. Puluhan nini mama Kurai 5 Jorong Bukit Tinggi melaporkan wali kota mereka Erman Safar ke Mapolres Bukit Tinggi. Para pemimpin adat menuding Erman memberikan informasi bohong terkait hubungan terlarang antara seorang ibu dengan anak kandungnya. Nini mama menilai informasi tersebut merugikan nama baik warga Bukit Tinggi. Mereka juga telah menanyai langsung ibu dan anak yang dimaksud dan mendapatkan penjelasan bahwa inses tidak pernah terjadi di antara mereka. Kalau Meliko mewakili Nini Mama yang Ambo Sabuyan tadi, yang dalam ruang lingkup jajaran Lembaga Wadai tadi, melaporkan saudara Wali Kota Erman Safar dengan pernyataan beliau yang disampaikan. Kami menganggap ini berita hoak dan tidak jelas, sehingga membuat kegaduhan, dan kami selaku masyarakat Kurai, harga diri kami termasuk diinjak-injak dalam hal ini. Di sisi lain, kepolisian akan memeriksa sejumlah saksi dan berkoordinasi dengan Polda Sumatera Barat karena kasus ini menyeret seorang kepala daerah. Dan untuk laporan ataupun pengaduan itu sendiri yang kami terima akan kami lakukan penyelidikan, dan ke depan kami akan lakukan koordinasi dengan Polda Sumatera Barat terkait dengan penanganan, karena yang dilaporkan adalah Bapak Kepala Daerah Kota Bukit Tinggi, Bapak Wali Kota, dan nanti perkembangan proses penyelidikan yang kami lakukan ini akan kami sampaikan, dan kami akan selalu berkoordinasi dengan pihak Polda Sumatera Barat. Selain dilaporkan oleh Nini Mama atau pemimpin adat, Wali Kota Bukit Tinggi juga dilaporkan oleh sang ibu yang disebutkan melakukan inses dengan anaknya. Sang ibu melaporkan Wali Kota Erman Safar atas tudingan pencemaran nama baik. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Donald Chaniago, TV One mengabarkan. Ya, kasus inses ibu dengan anak di Bukit Tinggi ini menjadi kontroversi setelah para pemangku adat mengklarifikasi informasi yang disampaikan oleh Wali Kota Bukit Tinggi kepada pihak yang dituduh melakukan inses. Dari klarifikasi ditemukan bahwa kasus inses itu tidak pernah terjadi. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, kita sudah bergabung dengan AKP Fetrizal, Kasat Reskrim Polres Bukit Tinggi. Pak Fetrizal, selamat malam. Selamat malam, Mbak Gita. Pak Fetrizal, sejauh ini Polres Bukit Tinggi sudah menerima laporan dari dua pihak untuk terlapor yang sama tentunya, yaitu Wali Kota Bukit Tinggi. Kedua laporan itu berasal dari Ninik Mama atau pemimpin adat dan juga dari ibu yang dituduh melakukan inses, Pak. Kalau dari penelusuran Polres, apakah inses itu sebenarnya benar-benar terjadi, Pak? Benar, tadi kami menerima dua pengaduan. Yang pertama adalah dari Ninik Mama Kurai 5 Jorong serta masyarakat adat Kota Bukit Tinggi. Yang kedua, ibu dari saudara MA yang diduga melakukan inses kepada anaknya. Kedua laporan tersebut sudah kami terima di Polresta Bukit Tinggi dan akan segera kami lakukan penyelidikan terkait apakah kami temukan peristiwa pidana di pengaduan tersebut atau tidak. Nah, terkait dengan pemberitaan sebelumnya yang sempat viral mengenai inses yang terjadi di Kota Bukit Tinggi, kami dari Polresta Bukit Tinggi menyampaikan bahwa kami masih melakukan penyelidikan terkait dengan terjadinya atau viralnya inses, dugaan inses yang terjadi di Kota Bukit Tinggi. Artinya penyelidikan masih dilakukan karena kan informasinya memang sejauh ini dari sang ibu sendiri mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada sama sekali hubungan inses tersebut, Pak. Benar, dari keterangan ibunya sendiri sudah kami mintakan keterangan dan membantah pernyataan bahwa dia telah melakukan inses terhadap anak kandungnya. Namun demikian kami masih melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi yang lain untuk mengetahui apakah
peristiwa pidana ibu kandung dan anaknya ini benar terjadi atau tidak. Ini masih dalam proses penyelidikan dari Polresta Bukit Tinggi. Apakah nanti juga akan ada pemeriksaan khusus mungkin Pak terhadap kasus tersebut untuk tentunya membuktikan secara hukum apakah benar kasus itu terjadi atau tidak? Mbak, untuk terkait dengan dugaan insest itu sendiri, kami mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena di informasi awal yang kami terima, perbuatan itu terjadi pada saat saudara MA berada di bangku sekolah menengah atas. Sedangkan yang bersangkutan sendiri sekarang sudah berusia 28 tahun. Jadi kami harus menggali keterangan-keterangan 10 sampai 11 tahun ke belakang untuk mengetahui apakah perbuatan itu terjadi atau tidak. Artinya masih ada tentunya pemeriksaan sejumlah saksi, Pak. Sebenarnya bagaimana kemudian latar belakang Pak Wali Kota sendiri bisa sampai menyampaikan informasi yang diduga tidak benar sehingga adanya pelaporan seperti ini, Pak? Baik, untuk laporan ataupun informasi yang terkait dengan pemberitaan adanya insest, kami dari Polresta Bukit Tinggi juga baru mendapatkan informasi tersebut dari viralnya di media sosial mengenai kutipan Bapak Wali Kota Bukit Tinggi mengenai adanya dugaan terjadi insest di wilayah Kota Bukit Tinggi. Nah, dari sana kami Polresta Bukit Tinggi berdasarkan informasi yang kami terima, kami melakukan penyelidikan apakah terjadi atau tidak. Tapi prosesnya kami masih mendalami beberapa pihak untuk mengetahui apakah perbuatan itu terjadi atau tidak di wilayah Bukit Tinggi. Baik, kita tentunya akan menantikan bagaimana proses penyelidikan dari pihak kepolisian. Terima kasih AKP Petrizal selaku Kasat Reskrim Polres Bukit Tinggi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Utama. Selamat bertugas kembali.